Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Arif Dwinanto sebagai dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satunya adalah mata kuliah multimedia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah tersebut. Yang pertama, untuk deskripsi mata kuliah multimedia pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa khususnya pada semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Materi pembelajaran ini mencakup inovasi multimedia pendidikan, memahami teknologi informasi dalam multimedia pendidikan, yang ketiga, konsep multimedia pendidikan, yang keempat, pengembangan multimedia pembelajaran, yang kelima, evaluasi multimedia pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan inovasi multimedia pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan kedudukan ICT dalam inovasi multimedia pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis kebutuhan pengembangan multimedia pendidikan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk mendesain dan merancang multimedia pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan multimedia pendidikan. Sistem perkuliahan ini dibagi menjadi dua model, yaitu blended learning yang merupakan gabungan antara perkuliahan tatap muka atau luring dengan perkuliahan tatap maya atau daring. Seluruh kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik di Universitas Negeri Gorontalo. Metode pembelajaran yang saya terapkan terdiri dari yang pertama, saat tatap muka atau luring, menerapkan materi, mendemonstrasikan praktek, dan memberikan tugas praktikum di kelas atau lab. Yang kedua, perkuliahan secara daring berinteraksi dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS yang dapat diakses di halaman spada.ung.ac.id. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah multimedia pendidikan ini terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu kehadiran sebesar 10% dengan 16 kali pertemuan. Kedua, tugas terdiri dari 20% penilaian. Ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%. Yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah multimedia pendidikan untuk pertemuan ketiga dengan pokok materi yaitu aplikasi multimedia pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah multimedia pendidikan. Kita melanjutkan materi pertemuan sebelumnya tentang konsep dasar dari multimedia. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang aplikasi multimedia dalam pendidikan. Oke, sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Alwianto, yes. Muhammad Fajar. Nurain Pratiwi. Muhammad Putra. Surya. Faiz. Muhammad Afdal. Syahrul. Muhammad Arifin. Lintang. Alivia. Hamid. Ma'rifatul, Ferosita, Rida, Keting Rida ada? Tidak ada, sakit ya? Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Di pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa memahami peranan multimedia dalam pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan flashback dulu ya. Kita akan
flashback tentang materi sebelumnya tentang konsep dasar dari multimedia. Oke, di sini siapa yang ingin bisa menjelaskan kira-kira apa itu multimedia? Saya Pak. Oke, Alwi silakan. Apa itu multimedia, Alwi? Multimedia itu adalah menyediakan informasi dengan menggabungkan teks, video, audio, dan animasi. Dan masih dia ada gabungan dari beberapa media. Oke, yang lain ada? Tidak ada. Oke, jadi di sini apa sih multimedia itu? Oke, kita lihat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kita Alwi ya, bahwa multimedia itu adalah gabungan dari beberapa media, di mana media tersebut terdapat apa? Teks, gambar, suara, video, dan animasi. Jadi gabungan dari beberapa media itu dinamakan multimedia. Jadi kalau dia hanya satu media saja, yaitu hanya dikatakan sebagai media, bukan sebuah multimedia. Oke, di sini ada keunggulan. Keunggulan dari multimedia itu apa? Keunggulannya adalah membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, ini kalian di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang diharapkan untuk bisa menjadi guru yang mengajar tentang teknologi informasi. Di mana pada saat kalian mengajar, kalian membuat bahan ajar itu harus menarik. Jadi jangan sampai bahan ajar yang kalian buat itu terlihat kurang menarik. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah multimedia pendidikan. Jadi kalian bisa merancang sebuah bahan ajar sehingga bahan ajar yang kalian buat atau yang kalian ciptakan itu bisa menarik dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Oke? Di sini katakan bahwa multimedia itu haruslah interaktif dan mudah diakses. Nah, jadi jangan sampai pada saat kalian membuat media pembelajaran itu dia tidak interaktif. Jadi medianya hanya monoton, media gambar saja atau cuma tulisan saja yang bisa menurunkan motivasi belajar siswa itu menurun. Oke? Selanjutnya di sini pemanfaatan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama ada untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya pengetahuan lebih mendalam dan juga keterampilan abad 21. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Kita bahas meningkatkan motivasi. Konten multimedia yang menarik dan interaktif membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi pada saat kita menggunakan media pembelajaran, kita berharap motivasi belajar siswa itu dapat meningkat. Oke, selanjutnya pengetahuan lebih mendalam. Presentasi multimedia memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan membantu siswa dalam mengingat informasi. Jadi, informasi yang kita sampaikan, informasi yang kita buat itu, kalau ada media pembelajaran, kalau ada multimedia, maka siswa itu dapat lebih mudah untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Oke? Yang terakhir adalah keterampilan abad 21. Nah, ini dia. Mungkin dulu kita flashback ke pembelajaran menggunakan metode konvensional tanpa menggunakan multimedia, maka pembelajaran itu yang tadi terlihat monoton, mengurangi motivasi dari peserta didik, dan juga bisa kalau dia mengurangi motivasi otomatis akan berdampak pada aktivitas dan juga tingkat pemahaman dari peserta didik itu. Makanya kenapa dikatakan bahwa multimedia, keterampilan multimedia ini masuk di keterampilan abad 21. Oke, kita next ya. Kita next ke komponen utama dari multimedia. Nah, ini yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Jadi multimedia itu menggabungkan beberapa media. Ada teks, gambar, audio, dan juga video. Jadi di sini sampaikan bahwa teks itu digunakan untuk memberikan informasi dan petunjuk penjelasan. Nah, ini kalau kita lihat gini, kita bisa lihat terkadang ada video-video yang tanpa mencantumkan teksnya. Nah, itu kan terkadang penjelasan dari video itu agak susah untuk kita terima. Atau contohnya infografis. Oke, di sini kalian semua tahu kan tentang infografis? Infografis itu kan dia lebih menekankan pada bagaimana cara mengolah sebuah informasi dalam bentuk grafis. Oke, kalau tidak ada teks di dalamnya, maka akan sulit untuk kita mengetahui informasi apa yang akan disampaikan. Oke, terkadang kita lihat infografis itu ada angka, berupa angka kuantitatif dan sebagainya. Angka-angka itu, kalau tidak ada angka-angka itu, tidak ada elemen teks di dalamnya, kita tidak akan tahu. Kita hanya tahu lihat, oh ini gambar, ada gambar tentang jumlah populasi yang ada di Indonesia. Tapi kita tidak mengetahui berapa jumlahnya. Fungsi dari teks itu adalah memberikan penjelasan atau petunjuk terkait informasi apa yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya ada
elemen gambar. Gambar membantu dalam visualisasi, memperjelas konsep, dan meningkatkan daya tarik konten. Nah ini aspek utama dalam pengembangan sebuah bahan ajar dalam bentuk multimedia itu, aspek gambar. Karena apa? Karena aspek gambar itu yang bisa merangsang ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu dia. Karena apa? Karena terkadang kalau kita mengajar peserta didik yang usianya masih 17 tahun ke bawah, mereka akan lebih banyak menangkap sebuah materi itu dalam bentuk visual. Oke, jadi kan ada dua ya, ada visual dan ada auditori. Jadi visual itu dia dalam bentuk gambar yang bisa kita lihat, yang nampak, yang bisa kita lihat. Sedangkan auditori itu sesuatu yang bisa kita dengar atau dalam bentuk audio. Oke, ini sudah saya bahas tentang audio. Jadi audio digunakan untuk menambah suara latar belakang, musik, narasi, dan juga efek suara. Nah, terkadang pada saat kita ingin mengembangkan sebuah bahan ajar, apalagi bahan ajar itu kita tujukan untuk rentang kelas SD, SMP, ataupun SMA, itu mereka masih membutuhkan auditori dalam proses pengembangan bahan ajarnya. Untuk apa? Untuk bisa merangsang ketertarikan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi kita kasih latar belakang yang menarik, suara-suara yang menarik, sehingga mereka dapat memahami apa yang kita sampaikan dalam multimedia yang kita kembangkan. Selanjutnya ada video. Video memungkinkan demonstrasi langsung, visualisasi proses, dan juga penyampaian informasi yang kompleks. Jadi video itu lebih kepada penyampaian informasi yang sudah lebih terperinci. Dia sudah menggabungkan beberapa elemen dalam proses pengambilan videonya. Karena dalam proses pengambilan video itu kan kita bicara tentang gambar yang bergerak ya. Kalau mungkin kita mengenal dalam video itu ada namanya FPS, frame per second. Jadi ada frame rate per second. Nah, jadi sebenarnya elemen dari video itu adalah penggabungan dari gambar-gambar statis, gambar-gambar diam, yang digabungkan dalam 1 detik itu. Kalau kita pakai 30 fps namanya, jadi kita menggabungkan 30 gambar dalam 1 detik. Nah, makanya ada muncul video. Makanya kalau kita lihat gini, semakin tinggi fps-nya, maka gambarnya akan semakin halus atau smooth. Karena semakin tinggi, semakin banyak gambarnya yang diambil dalam 1 detik. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada implementasi multimedia di kelas. Ini mungkin saya ingin bertanya, kira-kira dulu waktu zaman sekolah dulu kalian mengalami pembelajaran itu menggunakan digitalisasi atau masih konvensional? Oke, konvensional, masih konvensional semua, belum menggunakan digital. Digitalnya mungkin masih pakai LCD, PowerPoint, dan sebagainya. Jadi sebenarnya PowerPoint juga itu adalah salah satu bentuk dari multimedia. Oke, tapi memang terkadang mungkin ada beberapa guru yang belum bisa memaksimalkan penggunaan dari PowerPoint itu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa implementasi multimedia di kelas itu bisa dalam bentuk presentasi multimedia. Ini yang sudah sering kita alami. Mungkin kalian waktu sekolah dulu atau mungkin kuliah juga sekarang sering mengalami proses pembelajaran menggunakan presentasi multimedia. Itu presentasi ini sering menggunakan slideshow atau video dan juga animasi untuk menyampaikan informasi dengan lebih menarik. Oke, selanjutnya ada permainan edukasi. Permainan edukasi interaktif membantu siswa belajar sambil bersenang-senang. Simulasi memungkinkan siswa untuk merasakan pengalaman nyata dalam lingkungan virtual. Ini yang sekarang lagi tren ya, lagi trending adalah virtual. Kita bisa menggunakan AR, augmented reality, ataupun VR, virtual reality. Jadi bidang ilmu ini yang sekarang paling banyak diminati oleh peneliti-peneliti terbaru. Karena penelitian-penelitian terbaru itu banyak mengembangkan media-media pembelajaran itu dalam bentuk augmented reality ataupun virtual reality. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis aplikasi multimedia pembelajaran, ada e-learning platform, aplikasi pembuatan presentasi, dan juga aplikasi pembuatan video. Jadi dari ketiga jenis ini kita bisa lihat bahwa bisa menggunakan multimedia dalam proses pengembangan dari ketiga jenis platform-platform ini. E-learning platform, kita sering menggunakan LMS. Nah, kalau di LMS kampus kita kan kita menggunakan spada.ung.ac.id. Oke,
Sedangkan aplikasi pembuatan presentasi itu kita bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Canva, Prezi, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi pembuatan video. Aplikasi ini memungkinkan pembuatan video edukasi, tutorial, dan juga demonstrasi. Nah, di sini pada saat kita ingin membuat sebuah demonstrasi praktikum, kita bisa menggunakan multimedia dalam proses pengembangan simulasi itu. Jadi supaya peserta didik itu bisa lebih lebih tertarik untuk melihat bahan ajar yang kita buat. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita boleh lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita next ya. Kita lihat jenis-jenis multimedia untuk kegiatan belajar mengajar. Di sini ada presentasi interaktif, simulasi dan game, audio dan video, platform pembelajaran online. Nah, ini bisa dilihat bahwa jenis-jenis multimedia ini bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau kalian nanti setelah dari perkuliahan sudah lulus menjadi guru, kalian bisa menggunakan keempat aspek atau jenis-jenis multimedia ini dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini kita lihat, tadi kita sudah bahas tentang kelebihan dan juga keunggulan dari multimedia pendidikan. Oke, tapi kita belum tahu kira-kira tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam proses kita mengembangkan multimedia dalam pendidikan tersebut. Jadi ada beberapa tantangan-tantangannya, bisa kita lihat di sini. Akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Oke, pada saat kita mengembangkan multimedia pembelajaran, sudah sangat bagus nih yang kita buat. Ternyata sasaran dari media yang kita buat itu, mereka belum ada akses internet atau belum ada akses untuk menampilkan bahan ajar yang sudah kita buat ya. Makanya ya apa yang kita buat tidak akan bisa dinikmati oleh peserta didik. Oke. Selanjutnya yang kedua, keterampilan teknis. Guru dan siswa mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk mengoperasikan aplikasi multimedia. Jadi pada saat kita menjadi seorang guru, itu kita harus memiliki ilmu dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik. Menggunakan bantuan apa? Bantuan multimedia. Oke, selanjutnya konten yang kurang berkualitas. Tidak semua konten multimedia dirancang dengan baik dan dapat memicu pembelajaran yang interaktif. Nah, ini dia salah satu fokus utama dalam pengembangan sebuah media pembelajaran. Kita harus mengerti konten apa yang paling disukai oleh peserta didik kita saat ini. Oke, jadi saat ini coba kita lihat contohnya gini. Peserta didik di kalangan rentang usia 15 sampai 18 tahun itu mereka lebih suka menggunakan media sosial dalam berinteraksi. Nah, jadi kita harus mengembangkan sebuah media ajar yang memang di dalamnya itu kita balut nuansa-nuansa kontennya itu berupa konten-konten digital. Jadi ada konten sosial media dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengajak mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah pembelajaran yang menggunakan platform TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Oke, sampai di sini bisa paham kan? Karena apa? Karena ini adalah ilmu yang penting yang bisa kalian terapkan pada saat kalian menjadi seorang pendidik nantinya. Oke. Selanjutnya, di sini kita lihat tantangan dalam implementasi multimedia di dalam kelas. Yang tadi sudah kita bahas ada keterbatasan akses. Jadi pada saat kita ingin mengembangkan, kita juga harus punya akses. Setelah aplikasi yang kita kembangkan ini kita berikan kepada peserta didik, mereka juga harus bisa mengakses. Oke? Selanjutnya kemampuan guru, keterampilan guru dalam memanfaatkan multimedia secara efektif menjadi kunci keberhasilan dari implementasi. Yang terakhir adalah biaya. Biaya untuk mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak multimedia yang canggih itu cukup tinggi. Oke, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada Keting. Coba Keting jelaskan menurut kamu kira-kira tools apa saja yang bisa digunakan sih dalam mengembangkan multimedia? Itu Pak. Tools yang bisa digunakan untuk multimedia itu ada Adobe Animate salah satunya. Ya. Kemudian bisa gunakan Canva juga. Oke. Dan PowerPoint juga bisa Pak. PowerPoint juga. Jadi itu ya, jadi benar ya. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam proses pengembangan sebuah multimedia dalam pendidikan. Oke, di sini sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin saya bisa di sini memberikan kuis dulu untuk merefleksikan pemahaman kalian yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke? Nah, ini silakan dibuka di komputernya, kita menggunakan Quizizz ya. Oke, silakan semuanya untuk join ke sini. Join Quizizz.
Untuk kode permainannya 464087. Ini akan saya mulai. Oke, jadi silahkan dimasukkan alamatnya ya, joinmyquizzes.com. Selanjutnya masukkan kode permainan 464087. Oke, ini sudah ada beberapa orang yang bergabung. Oke, langsung dimulai ya. Nah, jadi silakan untuk menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya terkait dengan materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Oke, semua sudah join? Sudah, oke, silahkan dijawab ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasil ya dari evaluasi menggunakan quizzes ini. Di sini sudah banyak orang yang mengisi. Ini selamat untuk Lintang yang sudah bisa menjawab semua dengan baik dan benar. Dan untuk siswa yang lain, mungkin bisa kita belajar lagi tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi kita hari ini adalah aplikasi multimedia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan perangkat ini secara efektif. Jadi dari kesimpulan yang sudah kita lihat tadi bahwa memang penggunaan multimedia dalam dunia pendidikan sangat penting ya, karena tadi dapat meningkatkan ketertarikan siswa dan juga motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Oke, jadi ini setelah tadi kita sudah kuis, ada tugas ya, tugas untuk minggu depan. Oke, untuk minggu depan tugasnya adalah kalian membuat makalah tentang pentingnya multimedia dalam proses pendidikan. Oke? Setelah dibuat, nanti dikirimkan di LMS, yaitu spada.ung.ac.id dengan memilih mata kuliah multimedia pendidikan. Oke, di sini pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan dan juga dampak implementasi multimedia pendidikan. Oke, jadi minggu depan dua materi ini akan kita bahas ya. Oke, jadi ini saya punya sebuah motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah kamu akan mati besok, belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Jadi long life learning, harus selalu belajar. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.